How your day? Untuk yang baru nonton, hai. Sorry mau bahas tentang informasi yang mungkin banyak dari kalian nggak tahu. Dan kita selalu upload setiap hari Minggu jam 6 sore. Di video kali ini kita mau membahas satu pulau yang sangat ditakuti oleh manusia. Pulau ini sebenarnya ditakuti oleh manusia bukan karena angker, melainkan pulau ini sangat mematikan. Kenapa tuh? Sebelum kita bahas tentang kenapa pulau ini sangat ditakuti dan mematikan, kita bahas tentang latar belakang dari pulau ini sendiri. Letak pulau ini berada di sebelah barat bagian selatan Pulau Andaman Selatan. Sebagian besar pulau ini tuh diliputi oleh hutan. Dan pulau ini begitu kecil, jadi kecil banget, cuma kayak segitu doang lah gitu kan. Dan letaknya pun cukup jauh dari pemukiman utama manusia di Pulau Andaman Besar. Pulau ini dikelilingi oleh terumbu karang serta tidak memiliki pelabuhan alam. Jadi kebayang gak sih guys, itu pasti indah, bagus banget gitu. Indah banget. Tapi sayangnya kalian nggak bisa datang ke sana. Kenapa? Karena pulau ini dihuni oleh sekumpulan masyarakat yang disebut sebagai suku Sentinel, yang dimana orang-orang Sentinel ini menolak perkembangan zaman. Sebelumnya tak ada yang tahu kalau pulau Sentinel ini memiliki penghuni. Hingga akhirnya lewat cerita-cerita diketahui jika tempat ini memang benar ada penduduknya. Hingga akhirnya berangkatlah sebuah tim ekspedisi untuk mengenal lebih dalam tentang orang-orang di Sentinel ini. Tapi bukannya diterima loh guys, mereka malah dipanah dari bibir pantai. Akhirnya mereka langsung pulang tuh, mereka nggak berani datang. Dan sejak dari itu orang-orang mulai berpikir beribu-ribu kali untuk mendekat ke pulau mereka. Ada kasus yang orang-orang pasti semuanya udah tahu lah tentang kasus ini, dan pulau ini tuh terkenal karena kasus ini tuh. Jadi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, Sentinel ini itu sangat dijaga oleh pihak berwenang India dan sangat-sangat dilarang untuk dikunjungi. Bukan hanya demi keselamatan saja, tetapi juga sebagai upaya menjaga budaya asli mereka. Angkatan Laut India itu akan berpatroli di perairan sekitar pulau tersebut, memastikan tidak ada orang yang mendekat. Tapi ada seseorang pria berwarga negara Amerika bernama John Allen Chow dengan yakin mendatangi Sentinel dan melihat kehidupan dari dalam. Lalu ia lolos dong, karena dia membayar 5 nelayan sebesar $325 atau setara dengan 4 jutaan. Berangkat dari Port Blair, pelabuhan utama Pulau Andaman, Chow menggunakan perahu untuk berlayar hingga bisa mendarat di tanah Pulau Sentinel tersebut. Selama John di pulau tersebut, ia diawasi oleh nelayan dari jarak yang tidak terlalu jauh, sehingga mereka bisa melihat apa yang dilakukan oleh John. John juga membawa sebuah jurnal untuk menulis semua hal yang dia alami saat berjumpa dengan para penghuni Sentinel, mulai dari sapaan yang tidak ramah, ancaman dengan panah, sampai kehadiran sang kepala suku. Bahkan saat pertama kali datang, ia sudah dipanah, tapi untungnya panah tersebut terkena dengan Alkitab yang dibawanya. Selama beberapa hari, ia diawasi oleh nelayan. Namun pada 16 November, ia menyuruh para nelayan untuk caw dan berangkat ke pulau tersebut sendiri. Jadi keesokan harinya, para nelayan yang disuruh pergi itu akhirnya kembali dong melihat gimana nih keadaan si John ini. Kalian tahu apa? Para nelayan melihat bagaimana tubuh John diseret, dipanah, ditombak, kemudian dikubur di dalam pasir oleh para penghuni Sentinel. Sebelum menyuruh para nelayan pergi, John itu menitipkan jurnalnya yang berisi 13 halaman lah untuk diberikan kepada temannya.
Jurnal itu berisi tentang rincian hal yang ia amati selama ia tinggal di sana. Mengetahui John telah tewas, para nelayan akhirnya memberitahu kepada polisi. Walaupun polisinya mengatakan akan mengambil jasadnya, helikopter yang diterbangkan nyatanya malah takut dan tidak ingin menginjakan kaki di pantainya. Malahan sampai detik ini jasadnya itu belum diambil, jadi masih di sana. Gitu. Gila gak sih, kasihan nggak kalau kalian punya keluarga ketemu jasadnya tapi nggak berani ngambil karena pulau itu sangat menakutkan. Kemudian John itu memberikan satu potongan terakhir dalam suratnya, berbunyi, tolong jangan marah pada mereka atau pada Tuhan jika saya terbunuh. Saya cinta kalian, John Chow, tulisnya. Gimana, serem banget kan? Tapi kalian percaya nggak kalau ada orang yang berhasil tinggal di sana dan kembali lagi dengan keadaan sempurna? Orang itu adalah Mathumala Tophathai. Dia seorang antropolog yang mempelajari suku-suku pedalaman di Kepulauan Andaman dan Nicobar sejak anak-anak. Semasa dewasa, antropolog ini kemudian menghabiskan waktu 6 tahun untuk meneliti serta mempublikasi 20 karya ilmiah tentang mereka. Mohon maaf guys kalau salah sebut ya. Chattopadhyay juga membuat buku berjudul Tribes of Car Nicobar. Pada Januari 1991, perempuan itu mendapat kesempatan pertamanya untuk bergabung dengan tim yang akan mengunjungi Pulau Sentinel Utara itu. Namun ada sedikit halangan karena kala itu wanita diragukan untuk terlibat dalam ekspedisi suku pedalaman yang tidak ramah. Tapi berkat usahanya, perempuan itu akhirnya diizinkan untuk berkunjung ke Pulau Sentinel Utara. Kata perempuan ini, saat itu tim perempuan ini mencapai pulau dengan perahu kecil dan mengalami kesulitan untuk berlabuh. Beberapa anggota suku Sentinel berada di pinggir pantai dengan membawa busur panah. Ekspedisi dimulai dengan mengapungkan buah kelapa ke arah suku Sentinel di pinggir pantai. Tanpa diduga, anggota Sentinel menginjakan kaki ke air untuk mengambil buah kelapa yang telah dihanyutkannya. Pengambilan kelapa dilakukan oleh kaum pria Sentinel, sementara wanita dan anak-anak menonton dari pinggir hutan. Meski suku Sentinel menerima kelapa yang diberikan tim ekspedisi, ancaman dari serangan suku Sentinel masih cukup kuat. Tim ANSI kemudian berhasil mencapai pinggir pantai. Namun, anggota suku tidak mengajak para antropolog ke tempat tinggalnya. 10 bulan berselang, Mathumala datang kembali ke Pulau Sentinel Utara dengan tim yang lebih besar. Harapannya adalah suku Sentinel lebih bersahaja dengan para peneliti. Harapan mereka kemudian terwujud karena suku Sentinel mengetahui keberadaan tim peneliti dan mendekati mereka tanpa bersenjata. Seperti sebelumnya, suku Sentinel mengambil kelapa dan dibawa ke atas kapal. Mereka bahkan membawa senapan milik polisi yang terlihat sebagai sepotong logam. Keakraban yang telah dijalin oleh Mathumala harus berubah ketika salah satu peneliti mencoba mengambil hiasan dari daun yang dikenakan oleh anggota suku pria. Sang pria akhirnya marah dan mengeluarkan pisau hingga membuat seluruh tim peneliti meninggalkan Pulau Sentinel. Namun Mathumala itu tidak menyerah. Dia akhirnya mau datang lagi nih gitu kan ke pulau tersebut, tapi terhalang karena cuaca yang buruk dan tidak menemukan satu orang pun di pinggir pantai Pulau Sentinel. Tim penelitian akhirnya memutuskan kembali ke India dan pemerintah India memutuskan untuk mengurangi waktu kunjungan ke Pulau Sentinel Utara untuk melindungi suku Sentinel dari virus penyakit. Suku Sentinel telah hidup itu berabad-abad di Pulau Sentinel tersebut tanpa ada masalah. Tapi masalah mereka muncul setelah melakukan kontak dengan suku maupun orang luar dari wilayahnya. Jadi kayak mereka belum ada kekebalan tubuh untuk
menahan penyakit yang dari luar gitu. Dan suku Sentinel ini masih memegang teguh adat budaya dan ajaran nenek moyang mereka yang hidup berdampingan dengan alam. Nah, kalian agak bingung gak sih kayak ini sebenarnya suku Sentinel ini masalah apa sih sampai dia bisa kayak gak mau nerima orang gitu loh? Apa mereka trauma kah atau mereka tidak suka gitu kan sama orang-orang? Pasti ada alasannya, nggak mungkin langsung tiba-tiba nggak suka. Jawabannya adalah betul guys, mereka itu trauma diculik. Pernah suatu ketika orang asing menginjakan kaki di pulau tersebut pada abad ke-19 ketika India berada di bawah kekuasaan Inggris. Seorang perwira angkatan laut Inggris menggambarkan sebuah pulau terpencil yang dikelilingi karang di Laut Andaman. Dia bertemu dengan salah satu suku paling misterius di dunia. Penduduk yang sangat terisolasi dan pemalu, mereka bahkan memakan akar kura-kura dan menyimpan korak babi hutan. Perwira itu bernama Vidal Portman. Terpesona akan keindahan dan keunikan dari pulau ini, ia menculik beberapa anggota terdiri pasangan orang dewasa dan 4 anak, membawa mereka ke rumahnya di sebuah pulau yang lebih besar. Pulau besar itu merupakan lokasi Inggris yang menjalankan penjara. Orang dewasa yang dibawa Portman jatuh sakit dan meninggal. Kemudian anak-anak yang diculik dikembalikan ke pulau tersebut. Portman pun mengakhiri eksperimennya yang disebut sebagai kegagalan. Saat itu diyakini populasi suku Sentinel mencapai 8.000 orang dan sekarang jumlah mereka sekitar 150 orang. Jadi menurun guys. Jadi udah langka banget. So gimana guys setelah dengar video ini? Pikiran kalian tentang pulau ini gimana gitu? Dan jangan lupa untuk komen di bawah apa yang kalian pikirin tentang kelompok ini, karena menurut aku sih nggak salah 100% dari kelompok ini sih, mereka karena hanya kayak menjaga-jaga aja. Iya, karena kan mereka juga udah semakin dikit dan mereka mau melestarikan populasi mereka sendiri gitu loh. Dan ada yang masuk tanpa diundang, mengecok dan merusak ekosistem di sana ataupun budaya di sana, itu sih wajib di kill aja gitu. Iya. Begitu aja video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Dan kalau kalian mau kepoin kita di Instagram, kalian bisa banget nih kepoin kita di Instagram, yaitu @storypro, Alicia CM, dan Alfadela. And see you in our next video.